itu tuh yang bener-bener jaraknya cuman gak sampai 5 menit ke kantor. Dan itu sangat recommended kosannya. Menurut aku dengan fasilitas segitu itu tuh udah sangat recommended, dan yang aku dapatkan di situ itu ada kamar mandi dalam, kasurnya spring bed, dapat lemari, AC, udah nggak bayar listrik, dapat wifi, bisa masak, nyuci juga bisa, dan dapat fasilitas ada dispenser yang bebas mengambil air minum kapan aja gitu. Selamat datang kembali di Mas Rio YouTube channel. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Itu semua tergantung kamu nontonnya di jam berapa. Nah, balik lagi bersama Rio di channel kesayangan kita semua. Kita bakal ngelanjutin ke segmen cerita magang bersama Pinasti Mahardika di part kedua. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, and nyawer. Jangan lupa loh ya. Nah, kali ini kita akan lanjut ke cerita magang. Teng 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 teng. Cerita magang. Nah, itu tadi adalah bumper spesial dari cerita magang. Tak perlu berlama-lama lagi, kita bakal bergabung bersama Pinasti Mahardika atau yang biasa kita sebut dengan Pines bukan Paku, apalagi Paku Paku. Tapi jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, and nyawer. Oke? Kita lanjut ke Pinasti Mahardika. Ya, kita kembali lagi bersama Pines bukan Paku, tentunya masih cerita magang. Oke deh. Nah, sebelum kita ngelanjutin cerita ke part 2 nih buat teman-teman, buat tim netizen, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, and nyawer. Jadi, dengan konsep nyawer ini, teman-teman bisa scan QR code OVO dan GoPay saya. Teman-teman bisa... Aku juga. 1.000, 2.000, 5.000, dan berapapun untuk membantu biaya produksi dari channel. Aduh. Ya, ketika channel YouTube ini sudah bisa di AdSense, maka keuangan itu akan 100% kita donasikan. Wah, mantap. Mulia sekali. Nah, lanjut ke part 2 di cerita magangnya Pines bukan Paku nih. Di part 2 ini kan kita ngomongin soal bagaimana sih biaya kehidupan, mulai dari kos-kosan, transportasi, makan, sampai hiburan. Nah, bisa diceritain dong, Nes, kemarin gimana sih? Kan kamu magang di Jakarta. Betul. Di Mantan. Betul. Itu kamu tinggalnya kuliahnya di Jogja. Nah, bisa diceritain dong gimana rasanya kemarin ketika magang di GIP, kamu cari penginapan, cari kos-kosan, cari tempat tinggal. Bisa diceritain dong. Nah, oke. Kalau untuk tempat tinggal waktu itu aku seminggu pertama aku tuh tinggal sama mbakku, yang kebetulan mbakku tuh juga kerja di Jakarta. Dan itu tuh jarak dari tempat mbakku ke kantornya MNC di Kebonjeruk itu kurang lebih 15 menit. Tapi kalau pakai macet itu luar biasa. Jadi karena juga jam kerja aku yang nggak nentu, yang aku tuh kadang ikut media handling yang sampai hitungannya itu sampai jamnya pagi ya. Hitungannya pagi, jadi aku lebih baik untuk ya udah deh aku mau ngekos aja gitu, mencari yang dekat, karena juga nggak tahu sih maksudnya keadaan misalnya kita naik Gojek atau naik Grab untuk pulang di jam segitu itu kayak gimana, aku juga kurang ngerti gitu. Jadi mending aku ya udah deh mending cari aman lah gitu. Jadi akhirnya aku ngekos di deket kantor, itu tuh bener-bener cuman jaraknya, mungkin kayak jalan kaki nggak sampai 5 menit. Itu tuh deket banget. Dan itu aku informasi kos-kosan di situ, aku tuh inisiatif untuk tanya sama satpam. Biasanya kalau satpam di kantor-kantor gitu kayak punya informasi banyak banget ya, daerah seputar daerah deket situ gitu. Jadi aku nanya deh sama satpam di situ, kira-kira kosan yang di sini yang recommended
Dimana akhirnya sama satpamnya dianterin ke situ. Itu tuh yang bener-bener jaraknya cuman gak sampai 5 menit ke kantor. Dan itu sangat sangat recommended kosannya. Menurut aku dengan fasilitas segitu itu tuh udah sangat recommended, dan yang aku dapatkan di situ itu ada kamar mandi dalam, kasurnya spring bed, dapat lemari, AC, udah nggak bayar listrik, dapat wifi, bisa masak, nyuci juga bisa, dan dapat fasilitas ada dispenser yang bebas mengambil air minum kapan aja gitu. Itu seharga 1.500.000. Nah, kalau dibandingkan sama kos-kosan yang lain di dekat situ, hitungannya mahal karena kosan deket situ itu, ya waktu itu aku cari-cari, biasanya ada yang nggak include sama listrik kayak gitu, nggak ada tempat buat nyuci, terus kamar mandinya di luar kayak gitu-gitu. Yang itu menurut aku malah nggak worth it jatuhnya. Jadi kenapa aku milih di situ ya karena menurutku itu tuh udah full fasilitas gitulah istilahnya gitu. Jadi pulang tidur enak. Tapi murah banget ya, 1.500.000 udah tinggal pakai kan hitungannya? Iya, udah tinggal pakai banget. Jadi aku datang-datang, bahkan dikasih spray dari situ. Bener-bener kita nggak menyiapkan apapun, kayak cuman tinggal bawa badan dan barang-barang kita aja, gitu. Tapi keamanan di situ gimana? Untungnya itu kalau di kos aku sendiri itu ada yang jaga, gitu. Jadi penjaga kosnya tuh juga tinggal di situ sekaligus yang dan bantu bersih-bersih. Nah itu juga di kos aku tuh dibersihin gitu loh, dirapi-rapihin. Jadi nggak kita yang bertanggung jawab untuk tempat kita ya, walaupun kita juga tetap bertanggung jawab untuk kebersihan diri sendiri ya pribadi, tapi juga di situ ada yang bantu bersih-bersih. Terus dan tempatnya kosan aku tuh di dalam komplek perumahan. Jadi ada portalnya gitu loh. Jadi setiap udah jam 11 ke atas itu ditutup. Udah jam 11 tuh portalnya udah ditutup. Terus ada satpamnya juga yang biasanya keliling gitu, ngeronda. Ada orang-orang ronda juga gitu. Jadi aku pulang jam 2 pagi pun jalan itu masih nggak apa-apa banget gitu loh. Oh, berarti walaupun di portal jam 11, kamu tetap jam 2 malam pulang masih bisa ya? Iya bisa. Dan aku pernah waktu itu minta tolong sama Satpam MNC. Kan karena jaraknya deket ya. Jadi aku tuh minta tolong, Pak aku minta tolong dong liatin dia dari sini gitu. Sampai aku ujung jalan, baru aku kayak ngasih kode aman gitu. Baru aku ini deh masuk ke dalam gerbang kosan. Soalnya apa ya, maksudnya walaupun itu tuh tetap di dalam komplek ini, parnonya pasti tetap ada ya. Takutnya itu pasti tetap ada gitu. Jadi aku kayak minta tolong aja liatin ya Pak gitu. Udah deh, karena aku jadi merasa aman aja gitu. Ya baik banget ya, satpamnya. Udah friend banget gitu loh sama aku, udah sampai kayak gitu, friend banget. Gitu. Nah, mungkin teman-teman yang mau magang di GTV bisa gini dong Nes, itu tanya siapa atau bisa tanyanya ke Pak Satpam yang siapa atau semua satpam tahu nih kos-kosan itu. Nah, kebetulan aku tuh lupa nama satpamnya karena kelemahan aku tuh tidak mengingat-ingat nama satpam. Itu tuh siapa, aku suka banget lupa nama orang gitu. Jadi aku lupa banget, maaf ya Pak Satpam kalau nonton ini, maafin aku. Kalau tapi apa tuh? Nama bapak kosnya masih ingat ya? Nama bapak kosnya masih, alhamdulillah. Tunggu ya, aku cariin dulu di kontak telepon namanya. Oh, berarti kalau yang mau magang di GTV bisa langsung minta kontak bapak kosnya ke kamu nih ya, Nes? Betul. Namanya Pak Adung. Nama Pak Adung, nama kosannya itu Jerman Kos. Jerman Kos. Tapi rekomend banget ya ngekos di situ. Rekomend banget. Kenapa kok namanya Jerman Kos? Soalnya itu di Jalan Jeruk Manis. Jerman itu tuh singkatan dari jeruk manis gitu. Oh. Ya. Nes, kos-kosan udah aman dengan harga 1.500 per bulan, include air, listrik, dan kawan-kawan. Untuk biaya makan gimana nih selama magang di GTV? Nah, kalau untuk biaya makan, aku sih nggak mikir biaya makan siang ya, karena kalau sarapan juga aku nggak harus yang sarapan, anaknya bukan yang anak sarapan banget lah. Tapi kalau misalnya kalian mau butuh emang anaknya sarapan banget, di dekat situ tuh banyak banget yang jual makanan karena itu lingkungan kantor ya, jadi banyak banget
yang jual makanan mulai dari kayak bubur kacang ijo gitu tuh ada pagi-pagi biasanya. Terus tuh ada soto, bubur ayam, kayak gitu-gitu tuh ada dekat-dekat situ. Itu kisaran dari harga 10.000 sampai 20.000 gitu. Terus kalau untuk makan siang sih, aku karena biasanya tuh karyawan itu tuh kan dapat jatah dari kantin ya. Ada voucher makan gitu loh dari kantin. Itu tuh senilai 10.000. Nah, kalau aku biasanya mentor aku kasih ke aku itu jatahnya gitu. Vouchernya itu dikasih ke aku. Misalnya ini buat kamu makan di kantin, siapa tahu mau makan biar dapat potongan gitu. Ya lumayan kan yang tadinya harga misalnya mau beli nasi ayam, sayur, gitu-gitu. Namanya juga di kantin perusahaan, jadi harus maklum ya teman-teman kalau harganya agak mahal. Misalnya itu satu piring itu 20.000, kan lumayan kita bayarnya 10.000 aja udah sama minum. Tapi kalau untuk makan sehari habis berapa sih kamu? Paling kalau aku sehari itu 20.000 sampai 40.000 sih sehari. Terus Gitu. masih pakai jajan nggak? Masih pakai apa? Jajan. Itu udah sama ngemil dan jajan. Dan untuk makan kira-kira kamu 30 hari habis 600.000 ya? Ya, sekitar segitu. Untuk transportasi kamu udah nggak mikirin karena jaraknya cukup dekat sama kantor. Kemudian kalau ada kerjaan pakai mobil kantor ya kan? Iya benar. Oh, yo aku mau ralat tapi nggak ini juga sih. Maksudnya nggak 600.000 bersih gitu tuh nggak. Karena kalau misalnya lagi pengen makan apa gitu, biasanya aku tuh GoFood kan. Nah, biasanya kalau GoFood itu kan harganya kayak lebih mahal ya daripada kita beli langsung di deket situ gitu loh. Lebih mahal 25%. Nah, itu dia kadang nggak bisa juga sih dikatakan misalnya 600.000 bersih gitu, enggak. Itu lebihnya kayaknya banyak banget, soalnya aku nggak cuma sekali 2 kali nge-GoFood, kayak hampir berkali-kali deh kayaknya nge-GoFood itu tuh. Apalagi kalau weekend. Wah, kalau weekend tuh nggak dihitung deh, kayak aku nge-GoFood, pagi nge-GoFood, siang nge-GoFood, malam nge-GoFood, karena males banget keluar kalau weekend tuh di kosan aja. Tuh. Tapi kira-kira untuk biaya makan, kamu kemarin berarti dengan makan hedon ya itu, habis berapa sebulan? Sebulan itu ya 1.500.000 lah. 1.500.000-an lah. Jadi 1.500.000 untuk makan, 1.500.000 untuk biaya hidup, total sementara 3 juta ya? Iya. Nah, betul. Tidak bisa dipungkiri selama magang kamu butuh hiburan ya. Mungkin nongkrong nonton film. Kalau selama kamu magang di GTV, hiburan kamu apa nih? Kalau untuk hiburan sendiri sih, jadi aku tidak mencari hiburan konser kayak gitu-gitu dulu. Aku nggak mencari sih, nggak mencari hiburan musiknya itu enggak. Tapi aku lebih mengandalkan kalau hiburannya seperti itu, oh nanti hari Senin atau hari apa ada live ini nih, lumayan kan dihibur sama orang nyanyi-nyanyi gitu. Aku biasanya ikut ke situ, ikut bantuin media handling biar dapat hiburan juga. Tapi kalau untuk di luar itu biasanya aku tuh suka banget, namanya teman-teman wajib cobain ya, kalau yang magang di Jakarta apalagi magang di MNC, kalian wajib cobain ke daerah BSD. Daerah BSD itu tuh kan masih baru-baru banget ya, daerah baru-baru banget yang istilahnya masih jadi perkembangan lah, daerahnya itu masih dikembangkan gitu loh. Itu suasananya itu nyaman banget, terus itu asri, istilahnya itu kayak rimbun banget, terus tuh teduh gitu-gitu loh tempatnya. Habis itu di situ ada namanya Mall Ion. Nah, Ion Mall ini itu di situ ada makanan yang banyak banget. Ini agak lebay sih, tapi emang bener banyak banget. Kalian bebas milih apa aja, mau makan apa aja tuh ada. Makan ayam, makan apa-apa, pokoknya yang kalian mau tuh kayak di situ tuh ada gitu loh. Jadi aku sukanya kadang weekend kan libur tuh Sabtu Minggu. Sabtunya aku pasti pergi, setiap weekend hari Sabtu itu aku pasti pergi ke BSD. Dan itu tujuannya cuma satu, ke Ion Mall, makan sepuas-puasnya gitu. Makanya kenapa apa?
Pantesan kamu tadi makan habisnya 1.500.000 sendiri ya satu bulannya. Iya, karena itu tadi saya setiap hari Sabtu pergi juga untuk ya itu tadi hiburan itu paling ke daerah BSD sih. Aku jarang banget ya ke daerah-daerah kota karena biasanya rame dan lebih macet, lebih agak macet sih. Kalau misalnya ke daerah BSD kan naik KRL. Jadi lebih sepi karena biasanya KRL tuh rame kalau di weekdays ya. Kalau di weekend jarang rame, sepi gitu. Oh, Jadi berarti aku lebih mencari. selama jalan-jalan kamu naiknya KRL? Iya, naik KRL. Berarti nggak naik Gojek, Grab, Maxim ada nggak sih di Jakarta? Aku kurang tahu sih kalau Maxim di Jakarta ada nggak ya. Tapi aku pasti pakai itu sih. Pasti pakai Maxim atau Pasti pakai Gojek. Oh, pakai Gojek. Dari KRL, dari stasiun ke mall, dari stasiun ke kos-kosanmu deket nggak sih? Kalau dari stasiun, enggak sih, hitungannya enggak sih. Aku tetap, maksudnya ongkos Gojeknya itu masih bisa dikatakan murah. Apalagi selama di Jakarta itu, aku nggak tahu kenapa ya, aku tuh selalu dapat voucher dari Gojek. Dapat potongan, dan itu tuh ya bener-bener ngebantu aku banget. Aku pernah tahu bayar apa namanya, bayar Gojek dari kosan ke stasiun. Istilah kalau ibaratnya dari mana ke mana ya, aku misalnya kayak dari Amplas ke Atmajaya, yo. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu, Amplas ke Atmajaya itu jaraknya kurang lebih sekitar 2-3 km. Itu aku bayarnya cuma 2.000 gara-gara pakai potongan dari Gojek, voucher dari Gojek. Itu murah banget kan? Murah banget loh. Ya, gila sih, aku kayak, ya itu tuh hitungannya kalau 2.000 buat beli es teh, mending 2.000 buat Gojeknya itu. Apalagi kalau misalnya biasanya kalau di Gojek kan kalau nggak salah sekilo, dihitung sekilo tuh berapa gitu nggak sih? Iya, pakai per kilo. Cuman nggak ditimbang kan, pakainya kan jarak. Iya, gitu. Jadinya ya itulah, pokoknya aku sangat beruntung. Berarti kalau total transport kamu jalan-jalan nih selama 1 bulan habisnya berapa? Mulai dari KRL, Gojek dan kawan-kawannya ya. KRL, Gojek dan kawan-kawannya paling sekitar 500 ribuan kali ya. 500 ribu, berarti total sementara 3.500.000 rupiah ya. Sumbangan dari Bapak Muhadin. Bapaknya siapa tuh? Tidak tahu. Nah, kalau untuk biaya lain-lain? Untuk biaya lain-lain kayak apa ya? Beli sabun, beli odol. Besok itu odol, padahal namanya pasta gigi. Pasta gigi. Apa mau sebut merek? Biasanya nggak bilang pasta gigi kan? Iya. Nah, ini tadi kita ngobrol Gojek seneng banget. Wah, Gojek top of mind. Disebut. Terima kasih lah Gojek pada kita. Jangan lupa dikasih AdSense ya. Amin. Aja belum tahu berapa minta AdSense. Apa ya? Ngomongin belanjaan tadi, Nes. Kalau ngomongin belanjaan sih aku pakai duit apa waktu itu, maksudnya include apa ya? Include duit. Jadi aku tuh kan selama 3 bulan tuh ya, selama 4 bulan itu setiap bulan itu tuh selalu dikasih jatah bulanan dari orang tua. Nah, jatah bulanan itu sekitar 1.500.000 sampai 2 juta. Nah, biasanya itu aku selalu menyisihkan untuk beli peralatan pribadi lah, istilahnya kayak sabun, pasta gigi, terus tuh sampo dan sebagainya, itu tuh sekitar 300.000 gitu. Jadi apa tuh? 1.500.000 itu untuk biaya kamu makan. Biaya bulanan, hitungannya yang biaya makan, jajan dan lain-lain itu loh. Itu tuh dari situ. Jadi aku ada jadi sekitar 300.000 itu untuk aku sisihkan buat biaya beli peralatan pribadi. Jadi paling sekitar berapa tuh? Kalau di total ya? 1.200.000 ya? Berarti sebenarnya kalau di total sebulannya kamu cuma butuh 3 juta kan? Iya, sekitar segitu. Sekitar 3 juta. Berarti buat teman-teman yang pengen magang di sana, sebenarnya
Bahkan 3 juta itu udah lebih dari cukup ya untuk hitungan. Lebih dari cukup banget. Ih, turah-turah banget. Karena hitungannya Bisa kamu dipakai nabung. bisa jalan-jalan ke mall, makan enak. Ya, berarti sebenarnya kayak ya minusnya paling ya 2,5 ya. 2,5 udah aman, 3 juta udah hedon ya. Udah kayak crazy rich gitu ya. Udah bisa nabung, astagfirullah, udah bisa nabung gitu loh yo. Udah bisa nabung. Nah, itu dia teman-teman cerita biaya kehidupan dari Pines. Berarti ketika tadi kita udah ngomongin gimana perjalanannya maganya Pines di GTV di part 1, kita udah ngomongin juga biaya kehidupan di part 2. Oke, Pines, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharingnya. Ditunggu, mohon kalau ada teman-teman dari netizen yang nge-DM di Instagram atau di LinkedIn, mohon untuk dibalas ya, Pines. Siap, saya terbuka untuk setiap pertanyaan. Jangan lupa selalu terima kasih banyak. Ya Mas Rio dan teman-teman, jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe, and nyawer. Ingat 1000-2000 kami terima. Terima kasih, bye-bye. Dadah. Nah, itu tadi adalah cerita magang dari Pinasti Mahardika yang biasa kita sebut dengan Pines bukan Paku, apalagi Paku Payung. Di part pertama, Pines udah cerita soal bagaimana kegiatan dan aktivitasnya selama magang di GTV, iNews, MNC TV, dan RCTI. Di part kedua, barusan tadi, Pines udah cerita soal biaya kehidupannya, mulai dari tempat tinggal, biaya makan sehari-hari, biaya transportasi, sampai biaya hiburannya. Nah, keren banget kan buat teman-teman yang pengen magang di GTV, MNC TV, RCTI, dan iNews. Jangan lupa untuk hubungi Pines supaya dapat orang dalamnya. Tapi tetap ikuti terus keseruan bersama Mas Rio YouTube channel, karena setelah ini bakal ada narasumber-narasumber, sobat-sobat netizen yang akan berbagi cerita magang lagi bersama teman-teman netizen juga tentunya. Karena setelah ini bakal ada dari teman-teman dari kantor staf presiden KSP yang fokusnya magang di Satu Data. Akan ada juga dari yang pernah magang di SKK Migas, ada juga yang pernah magang di PT KAI Daup 6 Yogyakarta, bahkan sampai di Pertamina kayak gitu. Nah, pokoknya selalu ikuti keseruan YouTube channel Mas Rio, bakal ada banyak cerita magang dan banyak keseruan lainnya. Terus ikuti, pokoknya jangan lupa selalu like, comment, share, subscribe, like, comment. Jangan lupa untuk selalu komen, like, share, subscribe, and nyawer. Oke? Ikuti terus keseruannya. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Ini dia QR code-nya. Nyumbang, nyumbang, nyumbang.